Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Su Ming bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan gerbang kota dan Tan Tai Xuanzong tahun ini. Mendengar bahwa Su Ming telah datang, Tan Tai Xuanzong mengizinkannya memasuki lobi. Penatua 9, apakah ada yang salah dengan pembangunan gerbang kota? Long Ao Tian bertanya, menatap Su Ming yang berjalan ke lobi. Jawab Master Sekte, bukan karena gerbang kota memiliki masalah, tetapi seseorang sedang mencari masalah. Su Ming membungkuk. Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening, apa maksud Penatua Su dengan ini? Su Ming menghadapi Tan Tai Xuanzong dengan kepalan tangan dan berkata, Master Sekte Tan Tai, barusan, seorang praktisi tahap ketiga permurnian jiwa dari Guizhong mengatakan bahwa ada masalah dengan gerbang yang dia bangun. Orang ini dengan keras dan memanggil Master Sekte saya secara langsung, dan meminta junior untuk datang dan memanggilnya. Mendengar ini, para Master Sekte terkejut. Siapa yang membuat masalah seperti ini? Mari kita lihat ke gerbang. Keterlaluan. Tan Tai Xuanzong berkata dengan alis tebalnya, Master ini telah menjelaskan bahwa tidak seorang pun kecuali Qian Yuan diizinkan untuk campur tangan dalam pembangunan Fang Cheng. Penatua Su, siapa orang ini? Raja ini tidak ada ampun. Sekte Master Tan Tai, junior tidak tahu namanya, kata Su Ming. Penatua 9, tidakkah kamu bertanya? Long Ao Tian sedikit tidak senang. Penatua Su mengawasi pembangunan gerbang kota dengan bintang dan bulan. Ini juga sangat sulit. Master Sekte Long tidak bisa menyalahkannya. Tan Tai Xuanzong berkata, menatap Su Ming. Penatua Su masih bisa mengingat penampilan orang ini. Jika kamu ingat, padatkan penampilan orang ini. Pada saat ini, Tan Tai Xuanzong sangat tidak senang. Saya ingin tahu apakah leluhur kuno sektenya yang keluar untuk mencari kesalahan. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang berani menghentikan pembangunan gerbang kota. Ini senior. Su Ming berkata, senior Tan Tai, tolong lihat pemuda berjubah putih ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Su Ming, seperti yang dia ingat lebih awal, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya dalam kehampaan, memadatkan seorang pria muda yang tampan dan luar biasa dengan jubah putih. Tan Yun. Tan Tai Xuanzong tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa, sehingga gelas anggur roh tumpah tanpa menyadarinya. Dia menggosok matanya tiba-tiba, dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, suaranya bergetar dan berkata, Penatua Su, apakah Anda yakin itu dia? Meskipun Su Ming tidak tahu mengapa Tan Tai Xuanzong memiliki reaksi yang begitu besar, dia masih berkata dengan jujur, itu benar. Long Ao Tian terkejut, dengan tatapan bingung, Yah, Master Sekte Tan Tai, bukankah kamu mengatakan bahwa utusan Tan meninggal? Mengapa dia masih hidup? Ya, Sekte Master Tan Tai. Semua Master Sekte berbicara, merasa bahwa beberapa otak mereka tidak mengerti. Ceritanya panjang, semuanya, aku akan pergi. Tan Tai Xuanzong meninggalkan sebuah kalimat, yang berubah menjadi bayangan yang kabur, dan langsung menghilang di kursi atas. Ayo pergi, mari kita bertemu utusan Tan. Sue Chong bangkit dan menghilang dari tempat duduknya. Hahaha, ternyata utusan Tan tidak mati. Bagus. Long Ao Tianlang tersenyum dan buru-buru meninggalkan lobi. Suzerain lainnya menyusul. Dalam sekejap mata, hanya Su Ming, yang menjadi semakin linglung. Aku punya slot. Aku takut mati. Ternyata orang ini sangat besar. Su Ming bergumam pada dirinya sendiri, dan sosoknya melintas sebelum menghilang ke lobi. Setelah 3 napas, Tan Yun, apakah itu benar-benar kamu? Di luar gerbang kota, Tan Yun mendengar suara yang akrab dan bersemangat dari langit, dan pada saat berikutnya, Tan Tai Xuanzong muncul di depannya. Tan Yun, murid, telah membuat khawatir Master, dan minta Tuan untuk memaafkan saya.
Tan Yun membungkuk dalam-dalam pada Tan Tai Xuanzong. Tan Tai Xuanzong mengambil langkah tiba-tiba dan membantu Tan Yun, tangannya memegang erat lengan Tan Yun, dan langsung tertawa keras, hahaha. Ini benar-benar kamu kembali. Beritahu Master Sekte ini, apa yang terjadi. Tan Tai Xuanzong mendesak. Tan Yun dapat melihat dari mata Tan Tai Xuanzong bahwa dia sangat peduli padanya. Ada arus hangat di hati Tan Yun, meluap di hatinya, jawab Master Sekte, murid ini tidak punya waktu untuk meninggalkan tempat abadi melalui terowongan ruang dan waktu, jadi dia tinggal di dalamnya selama 3 tahun. Lebih dari 2 bulan yang lalu, murid ini menggunakan cobaan abadi ini untuk meninggalkan tempat abadi dari terowongan ruang dan waktu. Setelah mendengar ini, Tan Tai Xuanzong memuji tanpa ragu, oke. Segera, Tan Tai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, sebelum terowongan waktu dibuka, bukankah para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa mencegat Anda dan murid-murid saya di puncak Gunung Peri Ruang dan Waktu? Iya. Tan Yun berkata sambil mencibir, namun, kali ini 5.900 murid dalam Sekte Abadi dan Istana Jiwa, semuanya mati. Pada akhirnya, murid dan 31 lainnya dari sekte kita meninggalkan tanah abadi hidup-hidup. Mereka semua sudah mati. Tan Tai Xuanzong terkejut, kamu membunuh mereka semua. Murid hanya mengendalikan mereka. Daniel dan yang lainnya lah yang membunuh mereka. Tan Yun berkata tanpa terkejut. Hehehe, tidak buruk, itu berita bagus. Tan Tai Xuanzong menyombongkan diri, kali ini, di luar diperkirakan Zhu Jiyu dan Ruyan Wuji, hahaha. Pada saat ini, bayangan-bayangan itu datang, dan ribuan penguasa menyambut Tan Yun, dan masing-masing dari mereka mengirim salam kepada Tan Yun. Dalam adegan ini, Tan Tai Xuanzong melihat di matanya dan tersenyum, itu masih menantu laki-laki Master Sekte ini. Dia sangat muda sehingga dia membuat kekaguman dari banyak Master Sekte. Selanjutnya, Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata dengan bingung, Tan Yun, mengapa kamu menghentikan Penatua Su dari membangun tembok kota? Master Sekte menjadi tenang dan semua menatap Tan Yun. Tan Yun dengan hormat berkata, jawab Master Sekte, murid ini pernah belajar satu set formasi ofensif dan defensif yang digunakan dari gurunya. Namanya adalah, Tousan Dragons Guarding Sein Array. Itulah sebabnya murid ingin menangguhkan konstruksi dan membangun gerbang sesuai dengan pola gerbang yang dipikirkan murid. Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, karena gurumu mengajarimu formasi, itu pasti luar biasa. Namun, formasi pertahanan yang hebat sangat penting. Kamu harus berbicara dengan Master Sekte terlebih dahulu, apa perbedaan antara formasi 1000 naga penjaga Sein itu? Murid patuh. Tan Yun berkata, saya tidak tahu, formasi apa yang ingin Anda buat. Tan Tai Xuanzong berkata terus terang, jika kota Tianpu Fang selesai, akan ada paman kedua dari raja yang akan mengatur arai suci meteor Pantom Lore. Arai ini adalah arai suci tingkat rendah. Tentu saja, paman kedua saya adalah seorang tingkat rendah. Master arai suci. Master Sekte mendengar bahwa paman kedua Tan Tai Xuanzong adalah master formasi suci tingkat rendah, menghela nafas lega. Anda tahu, proses formasi dibagi menjadi, murid formasi, Master Formasi Agung, Master Formasi Hormat, Master Formasi Suci. Setiap level dibagi menjadi level bawah, level menengah, level tinggi, dan level suci. Sein Array Master tingkat rendah, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak banyak orang yang melihat di benua hukuman surga. Namun, kalimat Tan Yun selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke Sekte Master, barisan suci penjaga kota 1000 naga yang diajarkan oleh guru, kepadaku adalah barisan suci tingkat menengah. Arai Sein tingkat menengah. Tan Tai Xuanzong terkejut, Tan Yun, apakah gurumu adalah Master Sein Arai tingkat menengah? Ya, Tuan, guruku dan para tetuanya memang guru suci tingkat menengah, kata Tan Yun.
Yah, sepertinya arai penjaga 1000 naga memang lebih kuat daripada arai meteor Phantom Lore. Tantai Xuanzong lalu berkata, Tan Yun, tetapi jika Anda ingin mengatur formasi suci pertahanan 1000 naga tingkat menengah, Anda memerlukan master formasi suci tingkat menengah, dan Anda hanya formasi master peringkat suci, bagaimana Anda mengaturnya? Tan Yun menjawab, kembalilah ke master, meskipun kakek paman kedua, adalah master formasi suci tingkat rendah, tetapi hanya perlu mengikuti langkah-langkah dalam slip formasi giok yang ditinggalkan guruku untuk murid, dan mereka masih bisa mengaturnya. Yah, master sekte itu lega. Tantai Xuanzong mengangguk puas, dan berkata dengan bingung, apa yang baru saja Anda panggil paman kedua saya? Tan Yun tersenyum dan berkata, kembali ke sekte master, paman keduamu meminta murid untuk memanggil pamannya kakek dalam perjalanan kembali dari sekte abadi ke sekte Huangfu. Paman di mulut Tan Yun adalah Tan Tai Long. Jadi begitu. Tantai Xuanzong tertawa. Tindakan Tan Yun ini dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama-tama, jika Anda tidak mengaturnya sendiri, tidak akan mengekspos keterampilan Anda. Kedua, dia sangat menyukai Tan Tai Long, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengajarinya, dari Sein Arai Master tingkat rendah hingga Master Sein Arai menengah. Alasan mengapa Tan Yun ingin menyenangkan Tan Tai Long adalah karena dia mengerti bahwa Huang Fu Shengzong harus memiliki pedang luar biasa sendiri, dan jika dia mengambilnya di masa depan, itu akan berjalan dengan baik. Pada saat ini, setiap kali ada kesempatan untuk membeli dan berteman dengan sekte senior, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia melakukan ini untuk membuka jalan bagi masa depan, dan cepat atau lambat itu akan berguna. Pada saat ini, Long Aotian mengangkat tinjunya ke Tan Yun dan berkata, utusan Tan, bagaimana seharusnya gerbang kota ditumpuk sekarang? Sekte Master Long tunggu sebentar. Tan Yun mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin Qian Kun, dan segera melepaskan indera spiritual ke dalam slip batu giok. Setelah indera spiritual masuk dan melukis gerbang di slip batu giok, tembok kota sepanjang 100 li bukanlah garis lurus, tetapi seperti kepala naga besar. Mulut naga yang terbuka adalah gerbang masuk Fang Cheng. Tan Yun menarik kembali spiritualnya dan menyerahkan slip giok ke Long Aotian, berkata, saya telah menandai ukuran, spesifikasi, dan jarak bagaimana menumpuk gerbang dan tembok kota. Anda dapat melihat apakah itu bisa dilakukan, dan secara ketat ikuti giokku. Struktur gerbang. Hei, utusan Tan, lihat apa yang kamu katakan, apakah aku juga master tingkat menengah? Long Aotian dengan percaya diri mengambil slip giok, dan segera memanipulasi saat kesadaran spiritual memasukinya, dan seluruh tubuhnya terguncang, dan kemudian senyumnya menghilang, menjadi sangat serius. Tantai Xuanzong dan Master Sekte lainnya melihat penampilan Long Aotian, dan mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka satu persatu dan melepaskan indera spiritual mereka ke dalam slip batu giok. Ketika melihat bahwa gerbang kota adalah kepala naga besar, wajah semua orang terkejut. Tetapi dari struktur gerbang kota, Anda dapat merasakan kekuatan dari arai penjaga 1000 naga. Setelah waktu yang lama, Long Aotian menarik indera spiritualnya dan berkata, utusan Tan, saya bisa mengerti. Selanjutnya, saya secara pribadi akan memimpin murid Long Yun saya untuk membangun gerbang kota. Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, Master Sekte Long, ingatlah bahwa ukuran kepala naga harus dibangun sesuai dengan slip batu giok. Jika ukurannya salah, itu akan dibangun kembali. Jangan khawatir, Long pasti akan menyelesaikan tugasnya dengan cermat. Namun, ukuran kepala naga di slip Yiyu sangat bagus sehingga mungkin perlu waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tan Yun tersenyum dan berkata, waktu bukan masalah, kualitas adalah yang pertama. Long Aotian berulang kali mengatakan ya. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memanggil Tantai Qianyuan dan memintanya untuk menemani raja,
dan dia meminta Tan Yun untuk mengikutinya ke kota Tianpufang. Tan Yun, bagaimana menurutmu ketika melihat Fang Cheng? Tantai Xuanzong berkata dalam-dalam. Tan Yun tersenyum sedikit, Master Sekte, kamu selangkah lebih dekat untuk menyatukan 9 divisi. Tampaknya jawaban Tan Yun bukanlah yang dia tanyakan, tetapi Tantai Xuanzong sangat senang, bukan kamu yang mengenalku, Tan Yun. Terima kasih atas pujian Raja, murid tersanjung. Yah, mulai sekarang, di depan Sekte Master ini, tidak perlu formal. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan tersenyum, apakah Anda masih ingat bahwa guru sekte ini berjanji kepada Anda sebelum Anda berpartisipasi dalam percobaan tanah abadi lebih dari 3 tahun yang lalu, apa? Tan Yun merenung untuk waktu yang lama, dan berkata dengan ragu-ragu, kamu mengatakan bahwa ketika murid kembali dari persidangan, hadiah terbesar akan diberikan kepada putra pertama. Mungkinkah itu? Betul sekali. Tantai Xuanzong tersenyum tulus ketika memikirkan gadis harta karun yang sedang berlatih di gerbang peri. Murid sedikit tidak sabar. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Master Sekte, apa hadiahnya? Yah, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Tantai Xuanzong membuat teka-teki, baiklah, kembali ke sekte dan laporkan kepada orang-orang yang khawatirin Anda, dan kemudian melalui formalitas untuk memasuki gerbang abadi. Siap Master Sekte. Tan Yun membungkuk dan berkata, jika tidak ada yang lain, murid itu akan kembali ke sekte terlebih dahulu. Kita akan pergi. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dan melukisnya di slip giok melalui kesadaran spiritual. Setelah langkah-langkah menyiapkan arai suci penjaga Qianlong kelas menengah, dia menyerahkan slip giok ke Tantai Xuanzong, Master Sekte, ini adalah formasi, berikan itu kepada paman. Jika paman kurang jelas, dia bisa meminta orang tuanya untuk memanggilnya, dan jika murid tahu akan dikatakan. Oke, aku akan menerima slip giok, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Tantai Xuanzong mengambil slip batu giok, dan menasihati, dalam perbandingan 9 divisi, Anda membunuh 5 jiwa dan jiwa suci. Ada banyak orang dendam padamu. Sekarang kamu di gerbang abadi, kamu harus berhati-hati terhadap ketiga murid Meridian ini. Tentu saja, Master Sekte ini percaya bahwa dengan kecerdikanmu, kamu harus tahu bagaimana mengubah bahaya menjadi bencana. Terima kasih telah mengingatkan saya, murid mengerti, murid saya undur diri. Setelah mengatakan itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju gerbang setengah jalan ke Gunung Suci Huangfu. Murid abadi Sanmai, tidak apa-apa asal tidak memprovokasi, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh lebih banyak orang. Sebelum dan sesudah Tan Yun jatuh dari gerbang, dia menyingkirkan cahaya dingin di matanya, dan langsung mengabaikan 2 murid penegak hukum gerbang luar yang menjaga gerbang, dan berjalan langsung ke paviliun antik Baizang. Dari awal hingga akhir, Tan Yun tidak memiliki kesan sedikit pun sebagai murid penegak hukum. Kedua murid penegak hukum itu tampak kaget setelah melihat Tan Yun. Jelas mereka tahu berita bahwa Tan Yun telah meninggal di tanah abadi. Setelah Tan Yun memasuki paviliun, dia meminta di aken luar, Dai Qingshan, untuk membantu membuka pintu ruang dan waktu ke alam rahasia Huangfu. Setelah Dai Qingshan melihat Tan Yun, dia pertama kali terkejut bahwa Tan Yun tidak mati, dan kemudian penuh dengan antusiasme, memegang tangan Tan Yun dengan penuh emosi. Dai Qingshan dan Tan Yun tidak asing satu sama lain. 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun mengikutimu Mengyi untuk menyembah Kaisar Huangfu Shengzong, itu adalah tanda identitas yang dibuat Dai Qingshan untuk Tan Yun, dan dia juga menyuruh Tan Yun untuk bergabung dengan sekte tersebut. Di balik pintu, kita harus mengikuti aturan dan menghindari masalah. 10 tahun yang lalu, Tan Yun datang ke sekte tersebut, seolah-olah hal yang sama terjadi kemarin. Dai Qingshan sekarang menatap bocah itu 10 tahun yang lalu,
berpikir bahwa sekarang dia telah dipahat oleh master sekte itu sendiri, dan seorang murid terkenal dari sekte dalam. Hanya setelah Dai Qingshan dan Tan Yun mengobrol sebentar, mereka membuka pintu ruang dan waktu dengan senyuman dan menyaksikan Tan Yun memasuki alam rahasia Huang Fu. Dai Qingshan kagum, siapa yang mengira bahwa seorang pemuda biasa dari sebuah kota kecil telah tumbuh ke titik ini setelah 10 tahun. Sungguh menakjubkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.